Halo cuy, adik manis, adik cantik, mas-mas ganteng, dan mbak-mbak imut. Bertemu lagi dengan aku, Pak Poh Ended. Oke, gimana kabar kalian? Sehat kan? Oke, alur film kali ini berjudul Knowing cuy. Jadi tanpa disclaimer biar lebih seru. Buat kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya biar semangat gitulah cuy ya. Masa nggak nambah-nambah ya. Oke, buat mbak-mbak silent dulu badut kalian, dan buat mas-mas buang sejenak kenangan mantan. Kita masuk ke alur cerita filmnya. Adot check it. Oke, film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah dasar pada tahun 1959. Sekolah itu akan merayakan sebuah acara peresmian sekolah baru. Sebelum acara peresmian dimulai, sekolah mengadakan lomba untuk mencari ide-ide terbaik dalam merayakan acara peresmian sekolah. Pemenang dari lomba itu adalah seorang murid yang bernama Lucinda dengan sebuah ide, yaitu kapsul waktu, di mana para murid menggambar apa yang menurut mereka akan terjadi 50 tahun ke depannya. Lucinda adalah seorang murid pendiam yang bisa dibilang aneh. Lucinda selalu sendirian yang hampir tidak mempunyai teman. Setelah pengumuman pemenang lomba itu, Ibu Tyler, salah satu guru yang mengajar, meminta para murid untuk menggambar apa yang mereka pikirkan tentang masa depan. Para murid pun mulai menggambar tentang masa depan, tetapi berbeda dengan Lucinda. Bukannya malah menggambar, Lucinda malah menulis banyak angka-angka. Lalu Bu Taylor yang melihat hal itu langsung mengambil kertas milik Lucinda karena waktu menggambar sudah mulai habis. Setelah kertas itu dikumpulkan, Bu Taylor memasukkan ke amplop yang berisi nama tiap-tiap murid dan langsung memasukkannya ke dalam kapsul waktu. Keesokan harinya, semua murid dan guru berkumpul di depan halaman sekolah untuk mengadakan acara peresmian sekolah baru. Kapsul waktu itu dimasukkan ke dalam tanah dan akan dibuka kembali setelah 50 tahun kemudian. Ketika acara selesai, Lucinda menghilang entah kemana. Orang tua dan para guru pun menjadi panik. Lalu Bu Taylor yang sedang bingung menemukan Lucinda di dalam salah satu ruangan di sekolahnya. Saat ditemukan, Lucinda sedang mencakar-cakar pintu dan menulis angka-angka lagi. Scene berpindah 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009. Diadakanlah sebuah acara pembukaan kapsul waktu yang telah dikubur sejak tahun 1959. Di sini kita akan memperlihatkan anak bernama Caleb. Dia adalah anak yang memiliki kelainan pada pendengaran, tetapi dengan menggunakan alat, dia bisa mendengar apa yang orang lain katakan. Caleb memiliki seorang ayah yang bernama Jonathan, kita panggil John. John adalah seorang profesor sekaligus dosen yang mengajar di salah satu kampus. Sebenarnya Caleb memiliki seorang ibu, namun ibunya meninggal dalam tragedi kebakaran. Saat acara pembukaan kapsul waktu, Caleb mendapatkan surat yang dibuat oleh Lucinda. Dia pun bingung dengan rentetan angka yang tertulis di dalam kertas itu. Lalu Caleb memberitahu ayahnya tentang surat Lucinda yang dia rasa memiliki maksud lain. Awalnya John tidak tertarik, tetapi setelah dia melihat salah satu tanggal di mana pada tanggal tersebut terjadi sebuah tragedi besar, John mulai tertarik untuk menyelidiki tiap angka tersebut. Dan ternyata angka-angka yang ditulis oleh Lucinda dapat meramalkan sebuah tragedi besar. Bahkan angka-angka tersebut memprediksi jumlah korban yang meninggal saat tragedi terjadi. Bahkan angka-angka tersebut memprediksi jumlah korban yang meninggal saat tragedi selama 50 tahun terakhir. Dari angka-angka tersebut, John menemukan tanggal di mana tragedi kebakaran yang menewaskan istrinya. John datang menemui temannya yang bernama Phil untuk menjelaskan tentang surat Lucinda yang angka-angkanya meramalkan tragedi besar di masa depan. Tetapi Phil tidak percaya dengan ucapan John karena ada beberapa angka yang belum bisa dipecahkan. Phil menganggap angka-angka tersebut hanyalah sebuah kebetulan. John kecewa karena Phil tidak percaya kepadanya. John pun mulai mencari informasi tentang Lucinda. John pergi menemui Ibu Taylor yang pernah menjadi guru Lucinda. Bu Taylor bercerita bahwa memang benar Lucinda yang membuat angka-angka itu. Dia juga bercerita tentang Lucinda yang sempat menghilang dan ditemukan di sebuah ruangan dalam keadaan jari yang berdarah karena mencakar pintu. Sebenarnya John ingin menemui Lucinda, tetapi sayangnya Lucinda telah meninggal karena bunuh diri. Setelah mendapat informasi, John pulang ke rumah. Saat Caleb sedang bermain di halaman rumahnya, dia merasa seseorang memanggilnya. Kemudian Caleb pergi ke sebuah mobil di mana terdapat dua orang pria yang misterius memberinya sebuah batu hitam.
Kedua pria itu hanya memberi batu hitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Caleb bersama dengan orang asing, John pun khawatir dan langsung menghampirinya. Di malam harinya, John sibuk mencari berita tentang tragedi yang telah diramalkan oleh Lucinda. Tetapi dia tidak menemukan satupun tragedi yang terjadi. Keesokan harinya, John pergi untuk menjemput Caleb di sekolahnya. Saat dia sedang menelpon Bill, John menyadari bahwa sisa angka-angka yang ada di ramalan adalah koordinat tempat terjadinya tragedi besar. Ternyata koordinat angka itu menuju tempat di mana John berada saat ini, yang artinya sebentar lagi akan terjadi tragedi besar. Dan benar saja, tak lama setelah itu terjadilah tragedi jatuhnya pesawat di tempat John berada. John pun sangat syok melihat insiden tersebut dan membantu korban-korban akibat tragedi itu. Setelah kejadian itu, Bill datang ke rumah John dan dia pun percaya dengan ramalan Lucinda. Saat sedang berbicara, seseorang datang ke kamar Caleb. Kemudian orang aneh itu memperlihatkan sebuah pemandangan di mana seluruh dunia terbakar oleh api. Caleb yang melihat hal mengerikan itu langsung ketakutan dan memanggil ayahnya. Mendengar hal tersebut, John langsung pergi ke kamar Caleb. Keesokan harinya, John dan Caleb pergi ke rumah Diana yang merupakan anak dari Lucinda. John berpikir mungkin Diana mengetahui sesuatu tentang kemampuan Lucinda. John pun mulai mengikuti Diana dan putrinya yang bernama Abby hingga di sebuah museum. Lalu John mulai bertanya tentang Lucinda yang bisa meramalkan masa depan pada Diana. Diana pun menjadi marah dan segera pergi dari sana. Lalu keesokan harinya, John membawa Caleb ke rumah ayahnya. Lalu dia meminta adiknya yang bernama Grace untuk menjaga Caleb. Setelah itu, John pun pergi ke tempat di mana sebuah tragedi yang akan terjadi. John mengira bahwa akan ada teroris yang mengacaukan tempat itu, tetapi dugaannya salah besar. Ternyata tragedi yang akan terjadi yaitu kecelakaan kereta. Tragedi itu menewaskan 170 orang sesuai dengan ramalan Lucinda. Setelah kejadian itu, John dan Caleb pergi ke rumah Diana. Di sana, Diana bercerita bahwa Lucinda meramalkan Diana akan meninggal pada 19 Oktober yang akan datang. Diana hidup dalam ketakutan akan ramalan ibunya. Karena rasa takutnya itu, Diana meyakinkan dirinya sendiri bahwa ramalan itu adalah bohong. John dan Diana memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Lucinda. Mereka pun segera pergi ke rumah masa kecil Lucinda. Di sana, Diana bercerita tentang Lucinda yang sering mendengar suara-suara yang berbisik padanya. Di rumah Lucinda, John menemukan sebuah gambar yang memiliki arti tentang hari kiamat. Diana berkata bahwa ibunya sering memandang gambar itu selama berjam-jam. Di sini, John dan Diana belum mengetahui maksud dari gambar tersebut. Di dalam angka-angka terakhir, John menemukan sebuah fakta di mana pada 19 Oktober akan ada tragedi besar di mana semua orang akan menjadi korbannya. Di saat John dan Diana menyelidiki rumah Lucinda, Caleb dan Abby didatangi sekelompok orang aneh yang meminta mereka berdua untuk ikut bersama mereka. Karena ketakutan, Caleb membunyikan klakson mobil agar John datang untuk menyelamatkan mereka. Di sana, John melihat salah satu dari orang aneh tersebut. Melihat hal itu, John pun segera mengikutinya. Saat John bertanya kepada dia, orang aneh itu hanya diam saja dan tiba-tiba dia menghilang seketika. Mereka berempat segera pergi ke rumah John dan menghabiskan malam di sana. Keesokan harinya, api mewarnai gambar yang John dan Diana temukan di rumah Lucinda. Ternyata gambar itu adalah sebuah matahari. John pun segera pergi ke observatorium di kampus tempatnya mengajar. Kemudian John mulai mengerti maksud dari gambar yang ada di rumah Lucinda. Maksud dari gambar itu adalah terjadinya sebuah tragedi di mana matahari akan menyemburkan panas yang dapat menghancurkan dan membakar bumi. Dan tragedi itu akan terjadi pada tanggal 19 Oktober. Bill sangat kaget karena sebentar lagi bumi akan kiamat. Berita tentang kiamat itu mulai menyebar ke seluruh dunia. Lalu John dan Diana memutuskan untuk pergi ke dalam gua untuk berlindung, walaupun John yakin mereka akan mati.
Kemudian John menelpon ayahnya dan meminta ayahnya untuk berlindung di ruang bawah tanah karena akan terjadi kiamat. Tetapi ayahnya tidak ingin melakukan apa-apa. Ayahnya sudah pasrah jika dirinya akan mati saat itu juga. Saat John akan menuju gua, John menemukan Caleb sedang menulis angka-angka seperti yang dilakukan oleh Lucinda. John pun menjadi sangat panik dan John teringat angka-angka yang ditulis Lucinda di salah satu pintu sekolah. Dengan cepat, John mengambil pintu itu dan mencoba untuk melihat angka yang ada di pintu itu, dan merasa bahwa angka yang ada di pintu itu adalah koordinat tempat di mana mereka bisa selamat dari tragedi kiamat tersebut. Diana yang melihat tindakan John mulai panik karena merasa John itu membuang-buang waktu saja. Akhirnya Diana segera pergi ke gua dengan menggunakan mobilnya. Sedangkan John masih berusaha mencari angka-angka tersebut hingga akhirnya berhasil. Tetapi Diana telah pergi. John segera mengejar Diana. Diana mencoba menghubungi John, tetapi tidak bisa karena sinyal HP-nya mulai melemah. Sebelum pergi menuju gua, Diana mampir di sebuah pom bensin untuk membeli makanan dan mencoba untuk menghubungi John melalui telepon umum. Lalu John memberitahu Diana bahwa rumah Lucinda adalah tempat yang paling aman di mana mereka bisa berlindung dari kiamat itu. Tetapi Diana sama sekali tidak mempercayai perkataan dari John. Dia tetap bersikeras untuk pergi ke sebuah gua. Saat Diana sibuk menelpon John, beberapa orang aneh menculik Caleb dan juga Abby. Dan dengan cepat, Diana pun mengejar mobil penculik itu. Tetapi Diana mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal. Diana meninggal tepat pada tanggal 19 Oktober malam. Sementara John masih berusaha mencari Diana dan juga anak-anaknya. Hingga John menemukan Diana yang telah tewas. Kemudian John menuju ke rumah Lucinda. Di sana John menemukan Caleb dan Abby yang dijaga oleh orang-orang aneh tersebut. Ternyata orang-orang aneh itu adalah alien yang akan menyelamatkan manusia dari kiamat. Namun yang akan selamat hanyalah manusia yang terpilih, yaitu Caleb dan juga Abby, yang akan dibawa ke sebuah tempat yang aman dari kiamat tersebut. Lalu meskipun berat, John merelakan kepergian Caleb agar Caleb tetap selamat. Caleb dan John pun mengucapkan kata-kata perpisahan dan terakhirnya. Ini mengandung bawang sih. Kemudian Caleb dibawa oleh alien ke luar angkasa yang jauh dari kiamat tersebut. Terlihat mulai terjadi kerusuhan di seluruh dunia karena akan adanya kiamat tersebut. Karena John tidak memiliki alasan untuk hidup, dia memilih pulang untuk berkumpul dengan keluarganya. Dan untuk saat-saat terakhir bagi mereka berpelukan dan menanti kiamat datang. Dan tak lama kemudian kiamat pun terjadi. Scene berakhir dengan memperlihatkan Caleb dan Abby berada di sebuah planet yang aman, yang nantinya mereka akan memulai sebuah peradaban manusia yang baru. Dan film pun berakhir. Oke cuy, selesai sudah rekap film dari film yang berjudul Knowing cuy. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan alur film selanjutnya dari Pak Puh Endude. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya. Di video selanjutnya.